Penaklukan Konstantinopel merupakan sejarah penting bagi umat Islam. Awal dari penaklukan Konstantinopel yakni berasal dari sabda Rasulullah SAW yang mengatakan terkait dengan kepemimpinan. Beliau secara langsung mengatakan bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu." Maka sejak saat itu pula sabda Rasulullah SAW menjadi sangat fenomenal di kalangan umat Islam. Banyak yang kemudian menjadikan sabda Rasulullah itu sebagai salah satu impian terbesar mereka untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yakni Muhammad Al-Fatih. Sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, daerah penting dari kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad ini pada dasarnya telah diserang oleh beberapa prajurit umat Islam terlebih dahulu. Sebab beberapa bangsa yang mencoba untuk membuktikan sabda Rasulullah tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk menembus benteng pertahanan Konstantinopel yang dibuat dengan sangat rumit. Untuk dapat menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih telah mempersiapkan prajurit sebanyak 4 juta orang dengan taktik perang yang akan dilancarkan dari darat. Penaklukan ini sejatinya tidaklah mudah sebab prajuritnya harus mengepung benteng Konstantinopel selama 50 hari. Tentu saja hal ini membuat prajurit dan dirinya sempat putus asa lantaran pengepungan tersebut benar-benar menguras tenaga, waktu, pikiran, hingga perbekalan. Kerajaan Romawi Timur telah membuat pagar kuat di laut sehingga mustahil bagi musuhnya untuk menyentuh benteng kecuali dengan melewatinya. Hal ini tidak membuat Muhammad Al-Fatih patah semangat. Pertahanan dari Bizantium ini justru memunculkan strategi perangnya yang sangat cerdas dan luar biasa. Ia memutuskan untuk menggandeng dan melumuri minyak pada 70 kapal besarnya untuk melintasi Galata ke Muara dalam waktu kurang dari 1 malam. Keesokan harinya, kerajaan Romawi Timur panik dan tidak menyangka bahwa pasukan Muhammad Al-Fatih akan menyerang Konstantinopel dengan menyeberangkan kapal-kapal besar melalui jalur darat. Dengan strategi perang dari Muhammad Al-Fatih yang menakjubkan tersebut, akhirnya benteng pertahanan Kekaisaran Romawi Timur pun runtuh. Tembok yang diklaim sebagai simbol kekuatan Bizantium ini tak bersisa sehingga secara langsung kota ini jatuh ke tangan kaum muslimin. Muhammad Al-Fatih yang pada saat itu masih berusia 21 tahun akhirnya memasuki kota Konstantinopel dan turun dari kudanya untuk melakukan sujud syukur. Setelah itu kota Konstantinopel resmi menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Utsmaniyah. Pada masa kepemimpinannya, banyak terobosan yang dilakukan untuk memakmurkan kerajaan dan masyarakatnya melalui kecerdasannya. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga mendirikan bangunan yang penting, seperti masjid dengan jumlah lebih dari 300 bangunan, 57 sekolah, hingga 59 tempat pemandian. Sebagai simbol kemenangan dari pasukan umat Islam, maka kota Konstantinopel tersebut kemudian diganti menjadi Istanbul yang memiliki arti negeri Islam. Seiring waktu berlalu, Istanbul akhirnya disebut dengan kota Istanbul.